Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah ikhwatul iman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bermajlis di tempat yang mulia, majlis atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang bermajlis fi baitin min buyutillah, yang bermajlis di tempat ataupun di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran atau dipelajari Al-Quran, ya, berbagai macam kabar gembira yang Allah berikan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita hendak menyambut Ramadan ataupun menghadapi bulan Ramadan, semua kita tahu bahwa berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan sangatlah banyak. Dan tentu kita mengharapkan ketika menjalani bulan Ramadan, kita beribadah ataupun menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan penuh dengan kekhusyuan. Kita ingin menjalani bulan Ramadan dengan tenang, nyaman, terjauh ataupun tanpa terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia. Karena ketika di luar bulan Ramadan kita sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia. Banyak aktivitas kita dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu sibuk ataupun terpengaruh, terlalu lekat urusan-urusan dunia kita. Maka ketika kita ingin menjalani bulan Ramadan dengan tenang dan nyaman, jauh dari hiruk pikuk dunia, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Dan hendaklah kalian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu tsumma tubu, kemudian bertobat kepadanya, ya. Yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah menjanjikan akan memberikan kenikmatan yang baik dan kehidupan yang nyaman kepada kita. Kemudian ketika kita ingin menghadapi bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesehatan, di puncak maksimal dalam menjalankan ibadah Ramadan, maka perbanyak juga istighfar. Allah ingatkan di surah Hud juga ayat ke-52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian, beristighfarlah kalian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang sangat deras kepada kita, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatannya kepada kita. Jadi ketika kita ingin menjalani bulan Ramadan dengan penuh kekuatan,
ya, di puncak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah. Dan ketika kita ingin memiliki hati yang bersih, yang selalu memompa semangat kita dalam taqarrub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka beristighfarlah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana, sekali-kali tidak demikian, ya. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sebenarnya dosa dan kesalahan yang selalu mereka perbuatlah yang menutupi dan mengotori hati mereka. Ternyata jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara penyebab kotornya hati kita, kemudian malasnya kita beribadah, kandasnya kita dalam beribadah adalah dosa-dosa yang kita perbuat. Maka ketika kita ingin menjalani bulan Ramadan dengan penuh kekuatan, ya, dengan mencapai taqarrub yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka di hari-hari terakhir menuju bulan Ramadan ini, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang lahir dari jiwa kita, lahir dari dalam hati kita karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar istighfar di bibir saja. Bukan hanya sekedar mulutnya mengucapkan istighfar tetapi hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak merasa takut kepada Zat Al-Mutakabbir yang maha memiliki keagungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Jibril alaihissalam pernah mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan. Celaka seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, thumman salakha minhu, kemudian selesai dengan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah saatnya kita mendulang banyak pengampunan atau banyak maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering kita dengar para guru kita menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Allah membebaskan setiap hamba dari neraka, dan itu terjadi setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Maka bagaimana ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian Allah tidak memberikan ataupun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, rugi kita, rugi besar kita. Sudah berapa kali kita ketemu Ramadan? Ada di antara kita yang sudah 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Dan berapa kali Ramadan itu berasar kepada jiwa-jiwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita ingin memaksimalkan potensi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika di bulan Ramadan, ketika kita ingin mendulang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan, maka mari kita perbuat apa yang bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspeknya, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Mungkin di antara kita terkadang masih ada yang melakukan kesyirikan tanpa sadar. Dalam hal rububiyah Allah misalnya, kita yakin bahwa Allah lah yang maha memberikan rezeki kepada kita, tetapi terkadang realitanya banyak di antara kita yang masih terlalu ketergantungan terhadap rezeki ini bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita kehilangan pelanggan misalnya, seolah-olah rezeki pun hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehilangan sesuatu yang menjadi rutinitas pendapatan kita misalnya, bisa jadi kita merasa bahwa kita akan kehilangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendapatan kita, baik itu sisi kafalah, gaji, kemudian keuntungan dari jualan, itu bukanlah seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bisa jadi itu sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Rezeki Allah itu adalah sangat luas, ya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau membawa sepenuh bumi, ya, berupa dosa, kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, tentu aku akan membawakan untuk kalian ampunan sepenuh bumi juga. Jadi ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspeknya, itu adalah modal utama kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan saum, ya, karena iman dan ihtisab, saum Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi saumnya kita di bulan Ramadan adalah karena iman dan ihtisab, bukan karena yang lain. Bukan karena misalnya ada, kalau anak-anak sekolah biasanya ada kartu laporan, ya, untuk dilaporkan ke sekolah. Bukan. Kita puasa bukan karena ikut-ikutan tren yang lain. Yang lain bulan Ramadan puasa, kita ikutan puasa deh. Kalau nggak puasa malu, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah diantara modal yang kedua ketika kita ingin mendulang pahala di bulan Ramadan, melakukan saum Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sholat malam di bulan Ramadan juga adalah salah satu wasilah, salah satu amal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, ya, dengan berdasarkan keimanan dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian juga ternyata kaum muslimin rahimakumullah, sedekah juga adalah salah satu wasilah ataupun amalan yang bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, ya, maukah aku tunjukkan kepada engkau, ya, pintu-pintu kebaikan. Di antaranya ada as-shaumu junnah, ya, saum itu sebagai perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah juga menghapus kesalahan-kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah, ya, itu juga adalah salah satu wasilah untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah sholat di malam Lailatul Qadar. Sholat malam di malam yang penuh dengan kemuliaan, tentunya juga berdasarkan imanan wahtisaban,
Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Ya. Jadi salat malamnya, terutama di malam-malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, yang kita semua tahu bahwa khairum min alfi syahr, di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika mendirikan sholat malamnya juga harus berdasarkan imanan wahtisaban. Agar kenapa? Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu, agar diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak kesalahan dan dosa-dosa kita, baik itu yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Ya. Makanya sebagian saudara kita sebelum bulan Ramadan ataupun ketika berakhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, ada tradisi untuk meminta maaf atau saling memaafkan. Ini tradisi yang bagus, ya, tetapi perlu ditingkatkan. Tradisi saling memaafkan dan saling meminta maaf adalah bukan hanya di momen-momen tertentu saja, tetapi kalau bisa rutin, ya, apalagi terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita. Dan ibadah di akhir bulan Ramadan juga ternyata adalah salah satu amalan yang bisa menyebabkan sucinya jiwa kita dari kesalahan-kesalahan. Ya. Di antara amal terakhir ataupun menjelang Idul Fitri adalah pembayaran zakat fitrah atau zakat fitr atau zakat fitri. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan pembayaran zakat fitr, tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafathi. Ya, sebagai apa? Menggugurkan pahala puas, menggugurkan mensucikan jiwa orang-orang yang shaim, orang yang saum dari penggugur pahala puasa berupa lagwa dan rafath, berupa perbuatan-perbuatan yang jorok, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi selain tu'matan lil masakin, zakat fitri kita bayarkan adalah untuk mensucikan jiwa kita dari penggugur pahala puasa, yaitu lagwa dan rafath. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak peluang-peluang pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, dan begitu pastinya janji Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bahwa Allah walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla yaumin wa lailah, ya, setiap hari dan setiap malam. Maka benar-benar keterlaluan, kacida, ya, ketika di bulan Ramadan kita pun tidak bisa mendulang maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita lebih bisa memaksimalkan berbagai macam potensi kebaikan yang ada, yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa saumnya, berupa qiyamul lailnya, tarawihnya, tilawahnya, dan semua amal-amal baik lainnya, yang mudah-mudahan itu semua jadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Karena sangat keterlaluan dan sangat celaka ketika kita ketemu Ramadan, ya, kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, rogima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ya, celaka seorang hamba ketika mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, dalam kondisi ataupun dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal yang bisa menjadikan diampuninya dosa-dosa kita, sehingga mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita, saum kita, qiyam kita, dan seluruh amal kebaikan kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.